Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mori Artiwarjanuke, NIM 19003144. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview jurnal tentang motorik, di mana di sini ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bina Gerak mengenai motorik kasar dan motorik halus. Di sini saya mengambil motorik kasar. Selanjutnya, yang mana di sini saya mengambil dua ahli, yaitu dari Raibart dan juga Kreti, merupakan ahli berasal dari luar negeri, yang mana mereka mengelompokkan motorik kasar ini. Pertama, kita akan membahas mengenai dari Raibart, yaitu Raibart membagi motorik kasar ini di dalam jurnal yang dibuatnya, yang mana di situ sudah ada terbagi menjadi 3, yaitu kepala, tangan, dan kaki. Mengenai kepala, di mana di sini Raibart melakukan gerakan kasarnya seperti mengangkat kepala 45 derajat ke atas, seperti ini. Kemudian ada memutar kepala dari depan ke belakang, seperti ini. Hal ini bertujuan untuk melatih otot-otot kepala anak, sehingga dapat merangsang gerakan lainnya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam yang kedua, ada tangan. Di sini tangan akan berkaitan dengan tangan kanan dan tangan kiri dari anak. Tangan kanan yaitu seperti menggerakkan tangan dari atas ke bawah, menggerakkan tangan dari bawah ke atas, memutar tangan dari depan ke belakang. Sebenarnya bukan hanya 3 poin ini saja, akan tetapi banyak yang bisa diindikatorkan dari jurnal yang hasil asesmen dari Raibart tersebut. Akan tetapi di sini saya hanya mengkelompokkan menjadi 3, yaitu dari gerakan atas ke bawah, bawah ke atas, dan dari depan ke belakang. Selanjutnya, Raibart mengelompokkan yang terakhir adalah kaki. Di sini Raibart mengelompokkan gerakan motorik kasar dari kaki, itu memanfaatkan kaki kanan dan kaki kiri, seperti mengangkat satu kaki ke atas selama 5 detik, mengangkat satu kaki kanan selama 2 detik, mengangkat satu kaki kiri selama 3 detik. Hal ini diperinci lagi di dalam instrumen. Kenapa? Karena jika kita tidak memberikan waktu, takutnya nanti kecapeannya lebih, sehingga jika kita memberikan waktu, jelas ini bisa dalam waktu 2 detik, bisa dalam waktu 5 detik, bisa dalam waktu 10 detik, dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas instrumen motorik Kreti. Berbeda dengan Raibart tadi, yang Raibart dia memodifikasi motorik anak tuh hanya menjadi 3 secara garis besar, yaitu dari kepala, tangan, dan kaki. Sedangkan Kreti membagi motorik kasar tuh ada beberapa langkahnya. 1, berkaitan dengan persepsi tubuh. Yang kedua, berkaitan dengan keseimbangan. Yang ketiga, berkaitan dengan menggerakkan aktivitas badan. Yang keempat, berkaitan dengan kelincahan. Selanjutnya, pertama yaitu berkaitan dengan persepsi tubuh. Maksud dari persepsi tubuh yaitu berkaitan dengan anggota gerak
tubuh itu sendiri tidak hanya tersangkut dari tangan atau kaki. Contohnya seperti persepsi pesawat tubuh. Persepsi pesawat tubuh ini seperti melakukan gerakan dengan tangan yang dilentangkan, kemudian akan berlari sambil tangan dilentangkan. Kemudian yang kedua ada persepsi dan pergerakan dalam tubuh. Persepsi dan pergerakan dalam tubuh bisa kita contohkan seperti dalam melakukan gerakan-gerakan kecil, menari-nari. Dan yang ketiga ada seperti kesadaran kiri dan kanan. Kesadaran kiri dan kanan ini bisa kita artikan dengan badan menghadap ke kiri, badan menghadap ke kanan, dan begitu sebaliknya. Yang kedua, Kreti mengkelompokkan motorik kasar ini yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini dibagi lagi menjadi 4. Ada keseimbangan di atas lantai atau matras, keseimbangan sambil berdiri, keseimbangan dinamis dengan modifikasi, dan keseimbangan dengan tekanan visual. Yang pertama, keseimbangan di atas lantai atau matras. Contohnya seperti menyuruh anak untuk duduk di atas matras dengan kaki terlentang ke depan. Sedangkan keseimbangan sambil berdiri bisa dilihat dengan berjalan di atas balok ke depan. Sedangkan contoh dari keseimbangan dinamis dengan dimodifikasi dapat dilihat seperti dalam contoh PPT ini, yaitu sambil duduk, tangan mengangkat kaki agak 30 derajat. Kemudian keseimbangan dinamis dengan tekanan visual itu bisa dilihat dengan seperti berlari, berjalan, ataupun melakukan gerakan pesawat tubuh, atau dengan berjalan menggerakkan bola mata. Itu dinamis dengan tekanan visual, dengan melihat. Kemudian yang ketiga ada menggerakkan aktivitas badan, yaitu dikelompokkan menjadi 3, merangkak, melompat, dan berjalan. Jika kita membuat instrumen mengenai menggerakkan aktivitas badan nih, kita tuh bisa memerinci merangkak. Merangkak nih bisa kita bikin seperti merangkak 5 langkah ke depan, merangkak 5 langkah ke belakang, ke samping, ke kiri, ke kanan. Sama seperti yang kedua adalah melompat, seperti melompat ke depan, melompat dengan 2 kaki, melompat dengan 1 kaki, ataupun seperti melakukan gerakan kata. Dan yang ketiga ada berjalan. Berjalan ini hampir sama seperti dari keseimbangan, akan tetapi perbedaannya aktivitas badan dengan keseimbangan letaknya di antara tantangan yang diberikan kepada anak. Kemudian kita akan masuk ke dalam yang keempat, yaitu kelincahan. Kelincahan akan berkaitan dengan naik turun terkendali, naik turun dengan cepat, menggerakkan tubuh, latihan kelincahan, pelemparan, dan penangkapan. Naik turun terkendali ini bisa kita contohkan seperti berdiri dengan bertumpu pada kedua lutut. Sedangkan naik turun dengan cepat bisa kita contohkan seperti jongkok kemudian berdiri dalam waktu 30 detik. Dan ada menggerakkan tubuh. Menggerakkan tubuh ini bisa kita contohkan seperti menghadap ke kiri atau memutar tubuh dari depan ke belakang. Dan latihan kelincahan ini bisa kita lihat dengan lari zigzag sejauh 3 meter, ataupun lari bolak-balik, ataupun seperti lari sambung menyambung sejauh 4 meter. Dan ada pelemparan. Pelemparan ini dapat kita lihat dapat kita lakukan dengan cara melentangkan tangan, mengadahkan tangan, menelungkupkan tangan, ataupun mengempelkan tangan. Itu masuk dalam gerakan pelemparan dalam motorik. Kemudian kita juga di sini sudah membahas mengenai keuntungan dari instrumen baik
Kreti dan Raibart, pasti dalam melakukan suatu hal ada keuntungan dan ada juga kerugiannya. Keuntungannya yaitu memudahkan. Yang pertama, memudahkan dalam melakukan asesmen motorik kasar kepada anak. Mengapa demikian? Karena instrumen yang telah dianalisis dari jurnal yang diberikan oleh Kreti dan Raibart ini, jika kita menganalisisnya dengan baik, maka kita akan dapat membuat suatu instrumen mengenai motorik kasar anak secara terperinci. Contohnya saja yang dari Kreti, dia membagi motorik kasar itu dari keseimbangannya, dari kelincahannya, persepsi tubuhnya. Yang kedua, adanya pengelompokan gerakan. Adanya pengelompokan gerakan tidak jauh juga dalam membantu melakukan asesmen motorik. Contohnya saja seperti ada dari gerakan kepala, seperti apa yang bisa kita ambil, dari gerakan tangan, seperti apa yang bisa diambil, dan dari gerakan kaki, seperti apa yang diambil. Yang ketiga, adanya penilaian dan keterangan. Di sini, dari instrumen Kreti dan Raibart ini, ada pada saat pembuatan instrumennya ada penilaiannya seperti mampu, mampu dengan bantuan, tidak mampu. Kemudian juga ada keterangan evaluasi yang terakhir. Kenapa evaluasi? Karena setelah kita melakukan kita sudah mencobakan instrumen tersebut kepada anak, kita juga sudah melakukan asesmennya, kita juga sudah mengelompokkan gerakannya, melakukan penilaiannya, dan kita terakhir adalah adanya evaluasi ini menguntungkan sekali di dalam melakukan apapun. Jika ada evaluasi ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kita bisa melihat yang telah kita berikan itu cocok atau tidaknya. Sehingga jika sudah cocok, kita bisa memakainya dan meningkatkannya lebih baik lagi. Sedangkan jika tidak cocok diberikan kepada anak dalam melakukan penilaian atau dalam melakukan mencari data terhadap anak, kita bisa mengubah metode yang akan diberikan kepada anak. Itulah inti dari evaluasi ini. Kemudian setelah kita membahas mengenai keuntungan, maka kita juga di sini akan membahas mengenai kendala yang didapatkan dari instrumen Kreti dan Raibart nih. Yang pertama, ketidaktepatan pemakaian instrumen. Maksud dari ketidaktepatan pemakaian instrumen ini adalah contohnya saja ketika kita akan mencoba melakukan penilaian kepada anak atau mengamati seorang anak tentang motorik kasarnya, tetapi yang kita amati bukanlah tentang motorik kasar anak, sehingga instrumen yang kita buat yang dari Kreti dan Raibart ini tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Sehingga lebih baiknya jika ingin membuat suatu instrumen asesmen, lebih baik kita tuh kenali anak terlebih dahulu, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga ketika kita akan membuat instrumen tersebut, instrumen itu cocok dengan bagaimana keadaan dan kebutuhan anak. Yang kedua, terlalu banyak gerakan yang berulang. Di dalam review hasil jurnal dari Kreti dan Raibart ini, terlalu banyak gerakan yang berulang-ulang seperti melompat, berguling-guling, berjalan ke kiri dan ke kanan. Itu terlalu banyak diulangnya. Baik ketika itu dipakai dalam keseimbangan, baik itu ketika dipakai itu dalam persepsi tubuh, baik itu dipakai di dalam kelincahan, karena gerakannya hanya berputar-putar dalam ruang lingkup itu saja. Mungkin sekianlah hasil presentasi saya mengenai review dari jurnal Raibart dan Kreti. Atas kesalahannya saya mohon maaf, akan tetapi saya sudah membuat suatu video mengenai anak yang saya uji coba dengan instrumen tersebut. Selamat menikmati, terima kasih. Kami akan mencoba memakai instrumen perseptual motorik berdasarkan teori Kreti. Yang pertama mengenai persepsi tubuh, yaitu ada persepsi pesawat tubuh, membentangkan kedua tangan sejajar dengan bahu. Kemudian menggoyangkan kedua tangan yang sejajar dengan bahu ke depan. Menggoyangkan kedua tangan yang sejajar dengan bahu ke belakang.
Berjalan ke depan 5 langkah sambil kedua tangan tetap dibentangkan. Berputar 15 detik sambil kedua tangan dibentangkan. Nah, berlari ke depan sambil kedua tangan tetap dibentangkan. Kemudian kita masuk ke persepsi dan pergerakan dalam tubuh, yaitu berguling. Awas, cuma tetap. Tidur terlentang. Berguling ke depan. Berguling ke belakang. Silakan berdiri lagi. Kemudian kita akan mencoba dengan berdiri dengan satu kaki selama 15 detik. Turun. Berdiri dengan satu kaki dilipat ke atas selama 10 detik seperti ini. Turun. Yang ketiga, berdiri dengan satu kaki dilipat ke belakang selama 10 detik. Turun. Selanjutnya kita keseimbangan dinamis dengan modifikasi, itu berjalan dengan 5 langkah ke depan. Berjalan 5 langkah ke sebelah kiri. Berjalan 5 langkah ke sebelah kanan. Kemudian kita akan mencoba keseimbangan dinamis dengan tekanan visual. Berjalan sambil menggerakkan bola mata. Baru kita akan masuk dalam menggerakkan aktivitas badan, yaitu melompat satu kaki kanan ke depan, melompat satu kaki kiri ke depan, melompat satu kaki kanan ke belakang, melompat satu kaki kiri ke belakang. Kemudian kita akan mencoba latihan kelincahan, yaitu dengan lari dengan gaya zigzag. Lari bolak-balik dari depan ke belakang. Selanjutnya kita akan mencoba instrumen dari Ray-Ban, yaitu mengenai mengangkat kepala 45 derajat ke atas seperti ini. Dan luruskan, membalikkan badan ke kiri, ke kiri, membalikkan badan ke kanan, menggerakkan tangan kanan dari atas ke bawah. Menggerakkan tangan kiri dari atas ke bawah. Memutar pergelangan tangan kanan. Memutar pergelangan tangan kiri. Memutar pinggul. Kemudian melompat dengan 2 kaki depan. Melompat dengan 2 kaki ke belakang. Memutar pergelangan kaki kanan. Memutar pergelangan kaki kiri. Menirukan gerakan kodok. Kemudian menirukan gerakan pesawat terbang dengan membentang.